أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran, barakallahu fiki, jazakillah khair. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Isa, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimulailah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kesedihan, Amul Huzni, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dicemooh, dihina, dicaci maki. Maka Nabi SAW melakukan perjalanan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan? Ada beberapa riwayat mengatakan di antara kegiatannya Nabi SAW yang tadi ditanyakan oleh Kak Caca, yakni salat bersama para nabi dan rasulnya Allah yang masih hidup diturunkan, dikumpulkan di Masjidil Aqsa, yang sudah wafat ruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dengan khatamul anbiya wal mursalin sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika masuk Masjidil Aqsa tuh enggak maju, Bu. Ketika Nabi masuk Masjidil Aqsa tuh enggak jalan maju, tapi saking padatnya Masjidil Aqsa, Nabi tuh jalan seperti kepiting. Seperti ini masuknya. Kenapa demikian? Nabi tanya kepada tour guide-nya. Siapa tour guide-nya? Jibril alaihi salam, pemandunya Jibril alaihi salam. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para nabinya Allah dan rasulnya Allah. Saking banyak itu. Nabi masuk ke dalam. Lalu ketika Nabi masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat, Nabi heran. Kenapa? Karena Nabi yang ditunjuk menjadi imam. Apa pelajarannya, Bu? Satu, karena Nabi itu tuan rumah. Karena yang masih hidup adalah Nabi SAW. Masih hidup dan tinggal di bumi adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sampai sekarang yang sunnah menjadi imam adalah tuan rumah. Biar imam Masjidil Haram datang ke rumah kita, tetap sunnah tuan rumah yang jadi imam. Biar siapa yang datang ke rumah kita, tetap sunnah yang jadi imam itu tuan rumah. Kenapa? Karena yang paling mengerti makmum adalah orang situ. Kalau imam tamu, dia tidak ngerti makmumnya. Tahu-tahu makmumnya tidak zikir berjamaah setelahnya, tidak pakai zikir besar, atau makmumnya punya zikir sendiri dari gurunya, atau mungkin segalanya yang berbeda dengan makmum dengan imam, maka ini menimbulkan perselisihan sehingga sunnahnya tetap tuan rumah yang jadi imam. Yang kedua, apa hikmahnya? Menunjukkan bahwa tidak ada yang melebihi keutamaannya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul semua di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf ganteng, Bu? Lebih ganteng Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman pintar? Pintar, lebih pintar Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf sabar? Sabar, lebih sabar Nabi Muhammad SAW. Pokoknya tidak ada yang di atasnya Sayyidina Muhammad SAW. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliaulah yang ditunjuk menjadi seorang imam. Masya Allah. Yang paling kaya Nabi siapa, Ustaz? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tapi baginda Rasul pun juga lebih kaya lagi kalau mau. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Terus aku bayangin tadi Ustaz Syam bilang baginda Rasul masuk ke dalam masjid kan sampai jalannya saking penuhnya ya. Aku bayangin, aduh wanginya baginda Rasul kayak apa ya? Aduh, ya Allah. Subhanallah. Dan orang-orang yang ada di sana pasti melirik, ya Allah inilah kekasih Allah. Inilah, kan Nabi itu gak ada rasa iri ya. Iya, kalau kita ngomongin siapa sih itu imam, siapa sih itu. Tapi para Nabi Rasul tuh, ya Allah inilah yang aduh, selamanya. bayangin muka
mukanya bersinar, harumnya kayak apa. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Saat siap, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ya Allah, ngomongnya sampai deg-degan loh saya loh, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita lanjut nih belajar sama guru-guru kita saksikan dulu yuk ada tayangan yang berikut ini. Karena kita ngelihat sama saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina ya. Kalau memang sholat itu benar-benar bisa mendapatkan pertolongan, masih ada loh kita yang masih suka berpikir, kok pertolongan ini gak segera datang padahal kan kita udah sholat. Kenapa gak segera datang? Bahkan ada loh saudara-saudara kita udah sholatnya rapih, bagus bacaannya, tapi bahkan sampai nyawanya aja hilang gitu di tengah-tengah kehidupannya mereka. Kenapa ini Habib? Mohon tausiahnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makasih Kak Caca, mohon izin Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Amin ya rabbal. Salat adalah sarana penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan daripada hidup kita tadi sama-sama kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah lewat salat. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi musibah yang kadang-kadang musibahnya disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri, salatlah adalah jawaban dari semua itu. Minimal jika masalah kita tidak diselesaikan di dunia, salat akan menjadi kredit kita, akan menjadi tabungan kita. Sehingga kenikmatan itu akan diberikan kepada kita bukan di dunia. Yang mana kalau kenikmatan itu datang di dunia, kenikmatan itu hanya kita nikmati sebentar saja. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah nikmat yang sedikit, yang sementara, yang hanya kita bisa nikmati di dunia. Kenikmatan itu disimpan sama Allah ketika kita sholat. Kenikmatan itu, pertolongan itu disimpan sama Allah sebagai tabungan kita saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita berada dalam sesuatu wujud yang abadi, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu akan diberikan kepada kita dalam bentuk yang abadi. Kita bisa nikmati selama-lamanya saat kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah saat kita bisa sholat di tengah ujian, bukankah itu bentuk pertolongan awal dari Allah? Bukankah saat ada masalah ketika kita mengingat Allah, bukankah itu bentuk hidayah, petunjuk dari Allah? Bukankah saat kita berada dalam kesempitan, yang kita ingat bukan manusia, yang kita ingat bukan orang, yang kita ingat bukan dunia, ketika kita ingat sama Allah, itulah bentuk pertolongan terindah yang bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, adalah kenikmatan keimanan yang Allah kasih kepada hambanya. Dan saat keimanan itu ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kamu merasa terhina dan bersedih, kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah in kuntum mu'minin, saat keimanan ada di dalam hatimu. Saat kita bisa salat, itulah bentuk pertolongan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita berdiri di atas sajadah menghadap kiblat aja itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong Allah, nggak mungkin kita bisa wudhu dengan mudah, sholat dengan mudah. Itu keimanan itu udah jadi pertolongan Berlaku Allah. sebaliknya, berapa banyak orang yang memiliki kenikmatan lupa untuk sholat, dan itulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Isa, jazakallahu khair Habib. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu pengen nanya nggak sama guru-guru kita? Mau? Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Sebelah sini dulu deh ya, gantian ya. Oke, silakan Ibu, boleh ke tengah-tengah. Yuk, Ibu siapa namanya? Dari mana? Ngadep ke kamera boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulaiha dari Majelis Taklim Khairul Ummah. Saya boleh bertanya Kasih tepuk tangan dulu Bu, Ibu Sulaiha. Sulaiha mau nanya sama siapa? Pak Ustadz Maulana. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya? Boleh. Saya Sulaiha
Saya lagi diuji dalam rumah tangga saya tentang masalah ekonomi dan keluarga. Tapi saya selalu menyuruh, kan saya pernah dengar kalau misalkan kita lagi diuji dalam masalah ekonomi rumah tangga, apakah harus seorang suami istri itu terus-terus sholat, Pak Ustadz? Tapi saya selalu bilang ke suami saya, sholat. Tapi suami saya kadang tidak mendengar. Apa perlu suami saya diruqyah ataupun gimana, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah masalahnya cepat selesai ya Ibu ya. Peluk dulu dong Ibu ya Allah. Insya Allah Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan ya. Insya Allah dijawab sama Ustadz Maulana ya. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib Isa dan Ustaz Sam. Ya Allah, tidak ada manusia yang tidak diuji. Tidak ada. Semua manusia diuji. Kita punya Allah. Tidak mungkin manusia diuji di atas kemampuannya. Betul? Jamaah. Pertanyaannya, kita kan diuji. Harus sholat. Ya iyalah. Kita boleh diuji kekurangan. Tapi kita jangan kehilangan iman. Tetap sholat. Apalagi ada sholat namanya salat apa Bu? Salat hajat. Salat hajat. Permohonan, salat hajat. Bagus itu. Mohon izin. Ada masalah, mungkin banyak dosa, salat taubat. Ada pilihan, istikharah. Enak, semua ada solusinya dalam sholat. Mohon maaf, saya lebih tertarik bagaimana cara agar suami sholat. Apa perlu diruqyah? Sholat itu adalah termasuk ruqyah mandiri. Sholat itu termasuk ruqyah mandiri. Waktu Nabi mendapatkan sholat 50. Turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, waduh kebanyakan. Umatmu gak sanggup itu. Naik lagi dikurangi 5. Coba hitung Bu. 45, 40, 35, 30, 25, 15, 10. Ulangi lagi. Ulangi Bu, salah Kak. Salah hitung lagi. Ya, 1, 2, 3. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. Setiap Nabi naik tahiyat. Itu setiap Nabi tahiyat. Nabi bolak-balik loh terima sholat itu. Sampai jadi 5. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, walaupun 5 dikali 10. Berapa semua? 50. 50. Tetap jadi 50. Mohon maaf tanpa menggurui. Kalau ada suami malas sholat, maka lemah lembutlah mengajaknya. Cara mengajak suami sholat, 1, jadikan teladan. Ibu sholat di situ dekatnya. Tapi jangan disolatin suaminya. Kemudian pembiasaan salat bersama keluarga, dirutinkan, ya, dibaikin. Kemudian cari ilmunya, panggil ustadz, ngajarin, muter Islam itu indah tiap pagi, atau cari ustadz bikin pengajian, bahas tentang sholat, gitu. Ajak ke majelis-majelis ilmu. Terakhir satu lagi, kalau bisa, mohon maaf berjamaah. Pak, aku mau berjamaah. Dengan sendirinya suami pasti sholat. Itu caranya. Jangan, Pak sholat, nggak boleh. Karena kita istri apapun tetap kalah ya sama suami, tetap harus berlemah lembut. lemah Maksudnya lembut. gitu, nggak boleh kita kasarin makin kenceng nanti. Kasih contoh, kebiasaan, kasih ilmu. Satu lagi, ajak berjamaah. Berjamaah. Baik, jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang siapa lagi nih yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Sekarang gantian sebelah kanan saya deh. Silakan Ibu yang lipstiknya paling merah. Ih, ayo turun Bu ke bawah sini Bu. Ya, silakan, hati-hati Bu. Yes, Ibu siapa namanya, dari mana? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf rambutnya kemana-mana. Oke. Nama saya Ibu Heriah dari Majelis Taklim. Apa hayo nama majelis taklimnya? Apa nama majelis taklimnya? Al-Fasifa dari Padarincang, Serang, Banten. Tepuk tangan dulu Bu. Ibu siapa tadi maaf? Ibu Heriah Ibu Heria mau nanya sama siapa? sama Ustadz Syam. Silahkan Ustadz Syam. Siapa Oke. Ibu Heri ya? Heria. Heri ya? Heria. Heria. Oke. Pertanyaannya apa Bu? Ya, saat Nabi Muhammad Isra Sallallahu alaihi Mi'raj, wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, katanya sempat Isra Mi'raj, katanya sempat terjadi tawar menawar sama Allah tentang waktu dan rakaat sholat. Kenapa nggak rakaat sholat disamain aja, Pak Ustadz? Gitu, semua misalnya 2 rakaat gitu, mohon, ya semuanya. Ya, mohon penjelasannya. Subuh 2, zuhur 2, Iya. asar 2, maunya Iya. begitu. Iya. Kalau Ibu maunya berapa Bu? Terserah Pak Ustadz lah. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu Heria. Iya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kembali ke tempat duduk. Hati-hati ya Ibu Heria. Terima kasih Ibu Silakan. Heri ya. Iya. Kak Caca, Habib Isa, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di rumah. Ibu aja aku tanya, Ibu mau berapa rakaat? Kata Ibu, terserah Ustadz lah. Tuh, Ibu aja bingung mau berapa gitu. Makanya Allah yang tentukan sudah. Makanya kalau Allah kasih pilihan kepada kita, kita juga bingung. Yang rajin bisa 1000 rakaat, yang males 1 rakaat aja enggak. Subhanallah, udah ditentuin aja, masih banyak yang enggan mendirikan sholat. Maka subhanallah kalau ditanyakan Nabi SAW tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah diskenariokan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama juga berpendapat. Maka ada 2 bagian di sini ya Bu ya, Isra, Mi'raj. Isra, Mi'raj. Siapa yang tidak meyakini Isra itu kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau urusan Mi'raj itu masih berbeda pandangan ulama, termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardhaha itu berpendapat bahwa Nabi SAW tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah yang mengatakan. Tapi sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas mengatakan berjumpa langsung dengan Allah. Apa yang tidak bisa sama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau urusan Mi'raj itu banyak perbedaan kisah di dalamnya. Ada kisah ketemu di langit pertama ini, kisah ini. Namun terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi urusan sholat, subhanallah, semuanya sepakat bahwasanya oleh-olehnya baginda Nabi SAW setelah Isra wal Mi'raj adalah sholat 5 waktu, rokaatnya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya sudah diajarkan Jibril alaihi salam kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau ada rezeki nanti berangkat umroh, Ibu lihat dari dekat Ka'bah itu. Ada di pinggirnya Ka'bah, ada itu bekas tapaknya Jibril alaihi salam ketika mengajari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat itu. Maka insya Allah ketika seorang melaksanakan salat, maka dia akan merasakan bagaimana rasanya Nabi SAW ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau selalu kita bahas Isra Mi'raj, spesial Isra Mi'raj, maka tidak lain dan tidak bukan intisari daripada Isra wal Mi'raj itu adalah bagaimana kita mendirikan salat. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3. isya 4. bisa ditawar? Enggak. Bisa kalau lagi jamak kosor. Oh. Nah, ada bonus yang 4 jadi Iya. 2 dikosor. Iya. Itu lebih baik, itu memang begitu. Yang begitu Itu syariat hadiah sudah. dari Iya, Allah. tapi yang 3 rakaat bisa jadi 1,5? Enggak. Nggak bisa. Berarti beneran ngaji. Siapa yang ngaji? Semua. Oh baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Siap. Buat Ustadz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang Ustadz kita mau lanjut nih. Pertanyaannya udah sekarang saya kasih kesempatan buat curhat sama guru-guru kita. Karena kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, yang mau curhat siapa Bu? Ayo Bu, kalau nggak mau
mau saya aja nih curhat sama guru-guru nih? Oh ibu deh silahkan nih, ibu silahkan. Ibu udah paling tinggi. Iya pakai mic-nya bu, ke tengah-tengah Ibu sini. ini paling tinggi ya. Bukan tangannya. Oh, tangannya. Iya mau curhat apa ibu sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulpah dari Majelis Taklim Khairul Ummah, Diparkirin. Serang, Banten. Tepuk tangan dulu dong bu. Ibu Ulpa, kameranya di sana, ya. Cekrek. Kayak mau main bola ibu ngadep Boleh sana. curhat Pak Ustadz saya? Boleh, pakai mic-nya, pakai Bisa mic-nya. sayang lagi. Iya, pakai Iya. mic-nya ibu sayang. Masya Allah. Oh ya, pakai mic-nya. Tentang suami dan anak saya. Suami saya juga baik, anak saya juga baik. Tapi dia punya keluhan penyakit diabetes kering. Iya, dia udah berobat minuman herbal obat. Tapi bagaimana caranya saya supaya tidak terpancing emosi Bapak Ustadz menghadapi suami saya. Itu sama anak saya. Terima kasih Bapak. Iya. Mak. Kasih Saya tepuk dulu tangan ya. bu. Iya, iya, iya. Silakan Ustadz Maulana. Habis itu nanti Habib Isa. Kepada semua orang-orang yang lagi ngerawat orang yang sakit, jangan pernah marah kalau dia ngeluh. Karena dia lagi kesakitan. Dia lagi down. Dia lagi masalah ada namanya merasa terbebani. Kita menghadapi orang sakit harus lemah lembut. Walaupun dia jangan, karena dia ujiannya lebih berat dibanding diri kita. Maka tetaplah melayaninya, tetap baik padanya. Kalaupun mau marah, mau jengkel, jangan di hadapannya. Kalaupun mau ngeluh, jangan di hadapannya. Keluar dulu baru, jangan di depannya. Gini. Saya almarhumah waktu sakit, saya selalu senyum di hadapannya. Ketawa. Tapi setelah itu baru saya sedih. Baru capek rasanya. Baru perlihat kesedihan, capek dan semuanya. Itu jangan di hadapan orang sakit. Karena itu merasa dia down, itu jatuh. Karena kenapa? Saya jadi beban dia. Jangan ya bu, kasih Jangan. semangat ya. Kalau Iya. boleh tahu kenapa ibu emosinya kenapa? Emosinya Heeh. itu dia tidak boleh salah sedikit. Misal. Misal, ya gitu. Misalnya gimana Misalnya, ibu misalnya sayang? jangan gimana? telat. Misal. Kan, ya biarin Biarin gimana biarin? itu di itu. Misalnya gimana Misalnya gimana? Misalkan Pak mau bikin kopi sekarang, itu udah sama Bapak aja gitu. Biarin. Tapi mau dibikin sama saya dia nggak mau. Tapi kalau oleh itunya saudaranya, pembantunya dia mau. Bukan pembantunya, anaknya bukan perempuan, laki-laki. Tapi sayang juga gitu. Jadi nggak mau dibuatkan sama ibu. Atau kadang-kadang dibuatkan, saya juga mau membuatkan. Tapi kadang dia bikin sendiri. Kan saya mau kan itu. Supaya jangan terpancing emosi saya. Oke. Baik. Ya. Kesabaran ibu jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang ke ibu. Amin. Barang Terima siapa kasih, yang Bapak menolong Ustadz. orang di dunia, Allah Ya. akan menolongnya di Ya. dunia dan di akhirat. Nanti ibu udah tua, ibu diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, nyawa ibu diambil dengan Amin. lembut. Ibu Ya. di kuburan saat berhadapan dengan pertanyaan mungkar dan nakir, ibu bisa menjawab dengan mudah. Amin. Saat ibu masuk surga, dihadang dan diperhitungkan, perhitungan ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibu Amin, memudahkan amin. urusan orang lain. Amin. Mudah-mudahan kesabaran ibu diterima sama Allah. Ini tombolnya mana sih? Nggak tahu nggak ada Amin. tombolnya udah. Ya. Ibu-ibu itu suaminya lagi nonton di rumah Ayo, tuh. ayo. Tuh, Ya, yang nah, itu ngomong tuh. suaminya, Mau Bu. ngomong apa sama Mana? suaminya? Sama suami. Itu ada suaminya Bismillah. tuh. Coba. Kelihatan nggak ada suaminya tuh? Ada kan? Lagi nonton dia. Tuh lagi nonton Iya. lihat nggak? Suamiku tercinta dan tersayang semua keluarga yang di Serang Banten. Ini Mimi sedang curhat di Trans TV sama Bapak Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Habib Isa dan semua teman-teman dan kru dari TV. Masya Terima Allah. kasih sudah datang ke Sama-sama, sini. Tapi Ibu. kalau kita simak tadi, suamiku yang tercinta setelah saudaraku.
Berarti kan setelahnya ya. Yang tersayang katanya. Yang tersayang. Pakai mic. Tercinta dan Sayang dan tersayang. tercinta setelah saudara-saudaraku. Berarti memang suaminya nomor 2 ini. Ayo nomor 1 dong. Nomor 1. Wih, kasihan dari kecil Coba sampai. ya. Dadah. Jangan kemana-mana. Gitu. Jangan kemana-mana, ayahku. Loh kok ayah nonton? Jamaah, Pemirsa buat nama penonton. jamaah. Jamaah Islam itu indah bilang. Jamaah Islam itu indah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di tema spesial kita. Tetapi tema spesial kita Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, alhamdulillah.